Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi kelas 2A non-reguler. Di sini saya akan menunaikan tugas saya, yaitu kewirausahaan Islami tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Pertama, pengertian perbankan. Perbankan merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan menurut istilah lembaga keuangan syariah. Fungsi ini disebut sebagai intermediasi keuangan atau dalam bahasa Inggrisnya financial intermediary function. Bank syariah, apa sih yang kalian ketahui tentang bank syariah? Bank syariah merupakan lembaga intermediasi. Intermediasi itu perantara keuangan yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama Islam, yaitu seperti masyir, goror, riba, riswa, dan batil. Dalam lembaga keuangan syariah ini bebas dari itu semua. Riba sendiri mempunyai arti melebihkan harta dalam suatu transaksi tanpa pengganti atau imbalan. Maksudnya yaitu tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang atau piutang yang harus diberikan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang pada saat jatuh tempo. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 130 menjelaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Dalam surat ini jelas sekali Allah itu melarang kita untuk riba, atau biasanya riba ini terdapat pada suatu lembaga konvensional yang keuntungannya itu dari riba tersebut. Nah, pengertian goror. Goror adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi. Sedangkan maisir adalah setiap permainan yang ada di dalamnya diisyaratkan suatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, yaitu yang diharapkan dengan dana tersebut memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun lembaga swasta. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan yang disebut dengan investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usahanya yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Pengertian pembiayaan. Istilah pembiayaan ini dikenal dalam masyarakat dalam hal utang dan piutang atau pinjam meminjam. Istilah kredit hanya digunakan pada lembaga keuangan konvensional, dan istilah pembiayaan ini hanya digunakan untuk lembaga keuangan syariah. Pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Pembiayaan ini selalu berkaitan dengan bisnis. Bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungannya. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh
sebuah perusahaan untuk orang lain atau untuk nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan itu adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebut bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihannya tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan, dengan imbalan bagi hasil. Dalam kaitan pembiayaan pada perbankan Islam ini, istilah teknisnya bisa disebut dengan aktiva produktif atau harta yang bisa menghasilkan. Aktiva produktif ini merupakan penanaman dana bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontingensi pada rekening administrasi, serta sertifikat PDA, dan masih banyak lagi. Al-Qard itu suatu akad pinjam atau penyalur dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah yang wajib mengembalikan dana yang diterima oleh lembaga keuangan syariah tersebut pada waktu yang telah disepakatinya. Surat berharga syariah, apa sih pengertian dari surat berharga syariah itu? Uang dan atau pasar modal seperti wesel, obligasi, lalu sertifikat, reksadana syariah, surat-surat berharga lainnya. Yang ketiga, falsafah pembiayaan. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu falsafah. Falsafah itu mempunyai arti gagasan, pikiran, atau ide. Jadi kalau misalkan digabungin, falsafah pembiayaan itu gagasan atau pikiran yang harus ada dalam pembiayaan dalam hal unit bisnis agar terhindar dari urusan yang menyimpang agama, dalam arti mencari ridhanya Allah. Ada beberapa hal yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya, yaitu yang pertama, menjauhkan dari unsur riba. Bagaimana caranya? Saya akan kasih tahu. Yang pertama, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usahanya. Jadi tidak ada unsur DP terlebih dahulu, dalam arti bayar terlebih dahulu terus kesananya nyicil tuh tidak boleh, tidak ada. Yang kedua, menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu, atau dalam artinya itu tidak ada presentasi bunganya dalam meminjam. Yang ketiga, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang keempat, menghindari dari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Itulah 4 jenis hal yang harus kita terapkan
untuk menjauh dari riba. Terus unsur operasional yang kedua yaitu menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya. Jadi dalam sistem bank syariah ini, bank syariah harus menerapkan sistem bagi hasil, tidak boleh adanya kelipat gandaan atau menambahkan sesuatu terhadap pembiayaan tersebut. Nah, sistem yang kedua ini mengacu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu tentang menghindari dari riba. Terus Quran surat An-Nisa ayat 29 tentang jual beli dengan sistem yang saling menguntungkan antara pihak pembeli atau penjual yang tidak merugikan keduanya. Dalam pelaksanaan pembiayaan bank syariah ini ada dua aspek yang perlu kalian ketahui. Yang pertama aspek syar'i, di mana di dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah ini harus menetapkan berpedoman pada syariah Islam. Antara lain tidak mengandung unsur maisir, goror, riba, serta bidang usaha yang harus halal. Yang kedua yaitu apa? Aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariahnya. Lalu prinsip-prinsip pembiayaan. Pertama, prinsip bagi hasil. Prinsip ini terbagi menjadi beberapa produk, yaitu ada mudharabah, yaitu yang artinya akad kerja. Yang kedua, musyarakah, yang artinya akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak tersebut memberikan kontribusi dana atau dalam arti amal dengan kesepakatan bahwa keuntungannya dan resiko usahanya akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatannya. Yang ketiga, mujaroah. Mujaroah itu akad kerjasama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Yaitu jenisnya diantaranya ada mujaroah, yaitu kerjasama pengolahan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan, dan mukarobah yaitu kerjasama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap. Selanjutnya ada prinsip jual beli. Ada beberapa yang harus kalian ketahui tentang prinsip jual beli, yaitu yang pertama bai'a al-murabaha, yaitu akad jual beli barang tertentu dengan penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikannya, lalu termasuk harga pembelian serta keuntungan yang diambil oleh penjual tersebut. Yang kedua, ada bai'a al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang atau bisa disebut dalam zaman dahulu itu barter. Aplikasi jual beli ini semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi yang ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing atau devisa. Yang ketiga, bai'a al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli ini semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli. Oke, jenis-jenis pembiayaan. Ada beberapa jenis dalam pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan menurut tujuannya terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Lalu jenis kedua yaitu pembiayaan menurut jangka waktu. Ini menurut jangka waktu terbagi menjadi tiga, yaitu jangka waktu pendek,
menengah, serta pembiayaan jangka waktu yang panjang. Lalu ada beberapa analisis kelayakan pembiayaan. Yang pertama, pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan jaminan. Artinya bank dapat memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitasnya dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam. Yang kedua, pendekatan karakter. Artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabahnya. Apakah nasabah itu banyak cicilannya, banyak utangnya, nggak mau bayar, terus atau yang nasabah bad dengan karakternya, lebih baik jangan. Yang ketiga, pendekatan kemampuan pelunasan. Artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan telah diambilnya. Yang keempat, pendekatan dengan studi kelayakan. Artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankannya oleh nasabah peminjam. Yang kelima, pendekatan fungsi-fungsi bank. Artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediari keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkannya. Adapun prinsip analisis pembiayaan berdasarkan rumus 5C. Yang pertama, karakter, yaitu sifat karakter nasabah pengambil pinjamannya. Bagaimana sih karakternya yang tadi saya sebutkan? Bagaimana karakter seorang nasabahnya? Apa barangkali nggak mau bayar? Karakternya nggak mau nyicil, dan intinya bad lah, jangan mau. Yang kedua, capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Yang ketiga, kapital, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam. Yang keempat, kolateral, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. 5C, yaitu keadaan usaha nasabah prospek atau tidak. Prinsip 5C yang ini disebut dengan condition atau keadaannya. Artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usahanya. Yang ketiga, penerapan prosedur analisis pembiayaan. Aspek ini sangat penting untuk pengelola bank syariah, yaitu yang pertama, berkas, data, dan pencatatannya. Yang kedua, harus ada data pokok dan analisis pendahuluannya. Yang ketiga, penelitian datanya harus benar. Yang keempat, penelitian atas realisasi usahanya. Yang kelima, penelitian atas rencana usaha nasabahnya. Yang keenam, ada penelitian dan penilaian barang jaminannya. Yang ketujuh, laporan keuangan dan penelitiannya. Lalu, penentuan kebijakan umum pembiayaan bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan umum pembiayaan bank syariah untuk pemilihan penentuan sektor-sektor. Yang kedua, pengambilan keputusan pembiayaan. Yang pertama, kebijakan umum pembiayaan bank syariah untuk pemilihan dan penentuan sektor-sektor, maksudnya yaitu menentukan kebijakan apakah perusahaan atau sektor tersebut layak untuk bank tersebut dipinjamkan dananya atau tidak. Yang kedua, pengambil keputusan pembiayaan ini untuk bank kepada nasabahnya yang ingin membangun usahanya. Dalam realisasi suatu pembiayaan secara inherent terdapat risiko yang melekat, yaitu pembiayaan bermasalah sehingga kondisi terpuruknya menjadi macet. Nah, agar pembiayaan tidak terjadi dengan kemacetan, kita harus, maksudnya pihak bank
harus mengambil keputusan secara objektif dan melakukan pengawasan dan penanganan pembiayaan yang bermasalah tersebut. Itu ada beberapa langkahnya. Itu yang pertama, sebelum realisasi pembiayaan, pihak bank ini harus meminta persetujuan kepada nasabah agar bank melakukan penutupan asuransi dan atau pengikat agunan jika diperlukan. Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dilakukan. Yang kedua, setelah realisasi pembiayaan bagi pihak bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan, yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi penyebab permasalahan resiko terjadi pemacetan. Yang pertama yaitu analisis sebab kemacetan tersebut. Ada dari aspek internal seperti peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut. Yang kedua, manajemen tidak baik atau kurang rapi. Yang ketiga, laporan keuangan tidak lengkap. Yang keempat, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan. Yang kelima, perencanaan yang kurang matang. Yang keenam, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Terus aspek eksternal, aspek dari luar, itu aspek pasar kurang mendukung. Yang kedua, kemampuan daya beli masyarakat kurang. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Yang keempat, pengaruh lain dari luar usaha. Yang kelima, kenakalan peminjam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.